Assalamualaikum, selamat pagi 11 IPA dan 11 IPS. Kembali lagi di pelajaran barisan aritmatika. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian dan rumus-rumus barisan aritmatika, dan sekarang kita akan menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Untuk itu silakan kalian simak dan kalian pahami, mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti. Mari kita mulai. Oke, soal yang pertama. Suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 3. Jika suku ke-10 adalah 8, tentukanlah beda dan suku yang nilainya 53. Di sini dibilang suku pertama adalah 3. Berarti A-nya adalah 3. A itu suku pertama ya. Lalu suku ke-10 adalah 8. Berarti U10 sama dengan 8. Tentukanlah beda dan suku yang nilainya 53. Berarti yang ditanyakan adalah beda dan suku keberapa yang nilainya 53, atau bisa kita tuliskan menjadi bedanya berapa dan suku keberapa yang nilainya 53. Jelas ya, sampai sini diketahuinya. Lalu silakan kalian ingat, karena di sini ada U10 berarti kita pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1B. Karena di sini U10 berarti U10 sama dengan A ditambah N-nya kita ganti 10 dari sini. N-nya kita ganti 10 dikurangi 1 dikali B. 10 dikurangi 1, 9. 9 dikali B, 9B. Maka U10 sama dengan A ditambah 9B. Atau kalau kalian sudah paham konsep ini, ketika barisan aritmatika, kalau misalnya di sini U10, maka di sini nilainya di 9. Nilainya berkurang 1. Kalau di sini 2 berarti di sini 1. Kalau di sini U3 berarti di sini 2. Kalau U4 berarti di sini 3, dan begitu seterusnya menjadi berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Paham ya? Oke, karena diketahuinya U10 dan A, maka kita pakai ini. U10 sama dengan A ditambah 9B. Di sini diketahui U10-nya 8, berarti U10 ini kita ganti 8. Dan A-nya 3, berarti A ini kita ganti dengan 3. Menjadi 8 sama dengan 3 ditambah 9B. Oke, ini kita pindahkan karena tidak bisa kita hitung, menjadi 8 dikurangi 3 sama dengan 9B. 8 dikurangi 3 hasilnya 5, berarti 5 sama dengan 9B. Karena kita mau mencari beda, berarti artinya 5 dibagi 9 sama dengan B. Paham ya? Oke, bedanya sudah ketemu, berarti sekarang kita tinggal cari suku keberapa yang nilainya 53. Karena suku keberapanya kita sebut sebagai UN, maka UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. UN di sini nilainya 53, berarti UN kita ganti 53, A-nya kita ganti 3, B-nya kita ganti 5/9. Menjadi 53 sama dengan 3 ditambah N dikurangi 1 dikali 5/9. Ini bisa kita hitung dulu, tapi ada yang lebih duluan, yaitu 3-nya kita pindahkan menjadi dikurang. Berarti 53 dikurangi 3 hasilnya 50. Maka 50 sama dengan N dikurangi 1 dikali 5/9. Nah, di sini ada bentuk pecahan nih, gak enak kan? Karena ada bentuk pecahan, kita buang saja atau kita rubah semua menjadi dikali 9. 50 dikali 9, 450. Nah, N dikurangi 1 dikali 5/9, ini 9-nya hilang, menjadi sisa 5 aja. Dan yang ini tidak perlu kita kalikan 9, ya. Yang kita kalikan aja ini, 5/9-nya. Ini tidak perlu kita kalikan 9 karena di sini tandanya perkalian. Jadi kalau tandanya perkalian, silakan kalian pilih salah satu. Mau yang depan yang dikali 9 kah atau yang belakang yang dikali 9? Oke, karena yang belakang kita kalikan 9, maka per 9-nya hilang menjadi sisa 5. Nah, kalau udah tinggal N dikali 5, lalu negatif 1 dikali 5. Menjadi 450 sama dengan N dikali 5, 5N. Negatif 1 dikali 5, negatif 5. Nah, ini karena tidak bisa kita hitung, plus negatif 5-nya kita pindahkan menjadi 455 sama dengan 5N. Ini dari negatif pindah menjadi plus ya, berarti per 50 tambah 5 biar per 55.
Nah, karena kita mencari N-nya, berarti 455 kita bagi dengan 5, hasilnya 91. Maka 53 ini adalah suku yang ke-91. Jelas ya? Lalu soal yang kedua, sebuah barisan aritmatika memiliki suku ke-6 sama dengan 70 dan suku ke-21 sama dengan 67. Tentukan beda suku pertama dan suku ke-16 dari barisan tersebut. Dari soal ini bisa kita ketahui kalau suku ke-6-nya adalah 70, suku ke-21-nya adalah 67. Yang bisa kita tuliskan seperti ini. U6 sama dengan 70, U21 sama dengan 67. Yang ditanya ada 3, beda suku pertama dan suku ke-16. Dan bisa kita tuliskan jadi seperti ini. Bedanya berapa? Suku pertama atau A-nya berapa? Lalu suku ke-16 atau U16-nya berapa? Paham ya? Nah, ingat tadi di reminder yang sebelumnya, kalau misalnya dalam barisan aritmatika, kalau misalnya di sininya 6, maka nanti akan berubah menjadi 5B. Kalau di sininya 21 akan berubah menjadi 20B. Jadi nilainya berkurang 1. Jelas ya? U6 sama dengan A ditambah 5B. Jadi ini dan ini nilainya selisih 1. Jelas ya? U6 nilainya 70. Berarti U6 ini kita ganti 70 sama dengan A ditambah 5B. Karena tidak bisa kita apa-apain, berarti kita pindah ke U21. U21 sama dengan A ditambah 20B. Nilai ini selisih 1. U21 diketahui nilainya 67. Berarti U21 kita ganti 67 sama dengan A ditambah 20B. Ini juga tidak bisa kita apa-apakan karena tidak ada yang bisa ditambah. Oke? Kalau sudah, berarti ini persamaan 1, ini persamaan 2 akan kita eliminasi dan kita substitusi menjadi seperti ini. Yang besar kita taruh atas, yang bawah kita taruh bawah. Yang kecil kita taruh bawah, sorry. Nah, kalau kalian perhatikan, yang namanya eliminasi substitusi pasti ada yang dihilangkan, entah itu A-nya atau B-nya. Dan yang utama adalah kalian cari variabel mana yang sudah sama. Nah, ini yang sudah sama adalah A. Di sini A-nya sama-sama 1A, sama-sama 1A, berarti bisa kita hilangkan dengan cara dikurang. 67 dikurangi 70 adalah negatif 3. A dikurangi A habis, 20B dikurangi 5B menjadi 15B. Seperti ini ya. Karena kita mencari beda, berarti 15-nya kita pindah menjadi pembagian, berarti artinya negatif 3/15 sama dengan B. Ini bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 3, hasilnya negatif 1/5 sama dengan B. Berarti bedanya adalah negatif 1/5. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, kita lanjut. Bagaimana dengan A-nya atau suku pertamanya? Nah, karena bedanya kita sudah tahu, lalu kita mencari A dari mana? Silakan kalian pilih persamaan 1 atau persamaan 2 yang mau kalian substitusi. Silakan kalian pilih, dan Ibu pilih yang kedua aja, karena ini lebih sederhana. Di sini hanya 5B. Jadi kita ambil yang 70 sama dengan A ditambah 5B, lalu B-nya kalian substitusi menjadi negatif 1/5. Nah, 5 dikali negatif 1/5, hasilnya kan ini bisa dicoret nih, menjadi negatif 1. Maka 70 sama dengan A dikurangi 1. Ini tidak bisa kita hitung, berarti negatif 1-nya kita pindah ke sebelah kiri, menjadi 70 ditambah 1, 71. Maka A atau suku pertamanya adalah 71. Paham ya? Karena A-nya udah dapet, B-nya udah dapet, berarti kalau mau mencari U16, ingat dalam aritmatika, kalau U-nya 16, maka B-nya menjadi 15B. Berarti U6 sama dengan A ditambah 15B. A-nya kita ganti 71, B-nya kita ganti negatif 1/5 menjadi
U16 sama dengan 71 ditambah 15 dikali negatif 1/5. Ini dulu kita hitung karena ini perkalian. 15 dikali negatif 1/5 ini bisa kita coret ya. 15 dibagi 3 hasilnya 3. Karena negatif berarti 71 dikurangi 3. 71 dikurangi 3 hasilnya 68. Maka suku ke-16 adalah 68. Jelas ya? Soal yang ketiga. Pada suatu barisan aritmatika, suku kedua adalah 8, suku keempat adalah 14, dan suku terakhir adalah 23. Maka banyak suku barisan tersebut adalah, dari soal bisa kita tahu kalau suku keduanya 8, suku keempatnya 14, dan suku terakhirnya adalah 23. Dan bisa kita tuliskan seperti ini. Suku kedua 8 dari ini ya. U4 14 dari sini. UN sama dengan 23 dari sini. Kenapa kok pakainya UN? Karena di sini suku terakhirnya kita nggak tahu ada berapa suku. Jadi kita tuliskan sebagai UN sama dengan 23. Yang ditanya adalah banyak suku barisan. Kalau banyak berarti nanti kita mencari N. Berapa banyak sih sukunya atau berapa banyak sih N-nya? Dari diketahui ini kita buat U2 berarti nanti B-nya adalah 1. U2 sama dengan A ditambah 1B. U2 nilainya 8. Berarti 8 sama dengan A ditambah B. Nah, U4 nanti B-nya adalah 3B. Berarti U4 sama dengan A ditambah 3B. U4 nilainya 14 menjadi 14 sama dengan A ditambah 3B. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya akan kita eliminasi substitusi. Dan yang besar akan kita taruh atas, yang kecil kita taruh bawah, menjadi 14 sama dengan A ditambah 3B. Lalu bawahnya 8 sama dengan A ditambah B. Dari sini bisa kita ketahui A-nya udah sama nih, berarti tinggal kita kurangi aja. 14 dikurangi 8 adalah 6. A dikurangi A habis, 3B dikurangi B, 2B. Berarti 6 sama dengan 3B dikurangi B, 2B. Karena kita mencari B atau mencari beda, berarti 2-nya kita pindah menjadi pembagian. 6 dibagi 2, 3. Berarti bedanya adalah 3. Istimewanya dari soal ini adalah yang diketahui nih angkanya berdekatan. Nah, boleh kalian tuliskan jadi seperti ini. Suku pertamanya belum tahu, suku keduanya 8, suku ketiganya belum tahu, suku keempatnya udah tahu itu 14. Karena bedanya 3, otomatis suku pertama ini kan pasti selisih 3 dong. Berarti dia nilainya 5, betul. Dan suku ketiganya berarti dengan suku kedua bedanya cuma 3. Berarti dia bertambah 3, nilainya 11. Nah, kalau sudah tahu ini, maka kita dapat lagi nih. A-nya adalah 5. Berarti kita sudah dapat bedanya 3, A-nya 5. Nah, kalau sudah, karena kita mau mencari N, berarti kita pakai yang UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. UN nilainya 23. A nilainya 5. B nilainya 3. Maka UN menjadi 23. A berganti jadi 5. B berganti jadi 3. Lalu 5-nya bisa kita pindah menjadi dikurang. Atau bisa kita kalikan dulu. N dikali 3 jadi 3N, negatif 1 dikali 3 negatif 3. Nah, ini bisa kita hitung atau mau kalian pindahkan, terserah, bebas caranya mau yang mana aja. Yang pertama kita kurangi dulu, 5 dikurangi 3 hasilnya 2 ditambah 3N. Karena ini tidak bisa kita hitung, maka 2-nya kita pindahkan jadi dikurang. 23 dikurangi 2, 21 sama dengan 3N. Karena kita mencari N-nya aja, maka 3 kita pindah menjadi pembagian. Jadi 21 dibagi 3 hasilnya 7.
Maka banyak suku pada barisan ini adalah 7. Jelas ya? Contoh terakhir. Nah, ini rumusnya belum ada di video yang sebelumnya, maka Ibu tambahkan di sini. Suku tengah dari barisan aritmatika 5, 8, 11, dan titik-titik 125, 128, dan yang terakhir ada 131 adalah, fokusnya di sini yang ditanya adalah suku tengah. Dari barisan ini bisa kita ketahui kalau A-nya 5, bedanya 3, ya kan? Lalu UN atau suku yang terakhir adalah 131. Ingat, suku tengah rumusnya adalah UT sama dengan setengah dikali A ditambah UN. Karena kita mencari suku tengah, ya tinggal kita pakai rumus suku tengah. A-nya udah dapat, UN-nya udah ada, berarti tinggal kita input. Maka hasilnya setengah sama dengan A-nya 5, UN-nya 131. Ini kita tambahkan dulu menjadi setengah dikali 136. 136 dikali setengah, artinya 136 dibagi 2, maka hasilnya 68. Berarti suku tengah dari barisan ini adalah 68. Paham ya? Oke, sampai sini dulu contoh-contoh dari soal barisan aritmatika. Dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Dan itu akan soalnya lebih banyak lagi variasinya. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Silakan kalian pelajari kembali, atau jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan di forum diskusi. Sampai sini pembelajaran kita, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.